Shalom saudara. Saat ini kita akan mulai muji menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Satukan hati kita, siapkan hatimu untuk pujianmu menyembah Dia. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini. Kalau kami boleh menyembah-Mu Tuhan, kami boleh ada Tuhan saat ini. Kami tahu karena kebaikan-Mu saja ya Tuhan. Mari kami siapkan hati kami untuk kami menyembah-Mu ya Tuhan. Mari kami siapkan hati kami untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan, beribadah datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersaat ku menyembah-Mu, Roh-Mu yang bekerja buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau kuasai kami di rumah-rumah kami ya Tuhan. Kau kuasai kami, ruangan kami Tuhan, dimanapun kami ada. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Kami mau sembah Engkau. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat sembahmu, angkat hatimu, tinggikan Dia. Mari angkat suaramu, naikkan pujian bagi Dia. Mari
rasakan hidupku. Katakan Engkau kudus. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cintakan Yesus di hadapan tata-Mu ya Tuhanku. Usahakan hidupku. Mari bermazmur bagi Dia. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cintakan Yesus. Nyanyian cinta kami padamu Tuhan. Di hadapan tata-Mu ya Tuhanku. Usahakan hidupku. Sebab untuk selama-lamanya Tuhan, Kaulah yang besar, Kaulah yang kudus. Dari hati kami keluar nyanyian cinta kami bagi-Mu Tuhan. Di tahun yang baru Tuhan, di keadaan-keadaan hari-hari ini Tuhan, hanya ini yang bisa kami lakukan, memuji-Mu, menyembah-Mu, bermazmur bagi-Mu selama-lamanya Tuhan. Mari katakan sekali lagi dengan lembut, Engkau kudus. Engkau kudus, Hatimu katakan Engkau kudus. tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Haleluya. Mulia nama-Mu Tuhan. Engkau kudus, Engkau mulia Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada Allah yang seperti-Mu. Kau raja di atas segala raja Tuhan, di atas segala Tuhan. Kau mulia, Kau perkasa, Kau Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau terus memuji-Mu. Kami mau terus menyanyi bagi-Mu. Sebab kasih setia-Mu mengatasi langit bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Amin. Mari yang di rumah-rumah kita bangkit berdiri. Kita katakan tiada terukur kasih setia Tuhan. Amin. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh
segala yang bernafas terus memuji Tuhan, amin. Sebab Dia yang besar, sebab Dia yang mulia, amin. Memuji Engkau. Saudara boleh duduk. Saudara boleh. Kalau saudara masih mau bersorak-sorak buat Tuhan, kalau saudara mau terus luapkan cinta saudara buat Tuhan, mari sembah Dia. Sungguh Tuhan sampai akhir hidup kami, Tuhan yang mau memuji Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Kau lebih dulu mencintai kami. Engkau lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Bahkan lebih dari segalanya Engkau melukiskan kami Tuhan di tangan-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, Engkau menopang hidup kami Tuhan. Lewati hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu.
perbuatan-perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh tidak ada yang dapat kami lakukan selain kami dirikan pondok pujian kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami bangun mesbah kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, ini pujian sembah kami bagi-Mu. Saatnya kami duduk diam dengarkan firman-Mu, dan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kau urapi beliau Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, biar itu menjadi benih yang baik, tumbuh di hati kami dengan subur. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata demikian, "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini saya akan memberikan tema bagi kita, yaitu self-confidence atau sikap keyakinan terhadap diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang telah kita baca merupakan satu bagian dari perilaku kehidupan kita yang mewakili kehidupan pada zaman sekarang. Banyak orang berpendapat bahwa self-confidence atau sikap keyakinan terhadap diri sendiri ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk bisa kita mendapatkan kesuksesan, baik dalam hal bekerja, baik dalam hal meniti pendidikan atau studi, baik dalam bidang olahraga, baik juga dalam mencari pasangan hidup, ataupun secara rohani dalam melayani Tuhan, dalam membangun gereja dan lain sebagainya. Ada hal yang perlu kita perhatikan melalui kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 ini. Yang pertama adalah bahwa sikap Alkitab, sikap surat Yakobus terhadap sikap keyakinan pada diri sendiri ini, di dalam Yakobus 4 ayat 13 itu menunjukkan bagaimana orang yang mempunyai sikap keyakinan terhadap diri sendiri. Perhatikan dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 katakan, "Jadi sekarang, ya, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung." Perhatikan, ada sikap keyakinan terhadap diri sendiri itu yang menyebabkan orang itu bisa memastikan, yang pertama, saat keberangkatannya, di situ dikatakan hari ini atau besok. Yang kedua adalah tujuan, dia menetapkan kota Anu. Yang ketiga, bagaimana lamanya ia tinggal di sana, yaitu dikatakan setahun. Dan apa yang dikerjakannya adalah jelas berdagang, dan kesuksesan yang ia ingin raih adalah mendapatkan keuntungan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah Yakobus, surat kitab Yakobus ini memuji orang karena sikap yang memiliki keyakinan terhadap diri sendiri? Kalau kita menelusuri, kita lihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 16, dikatakan di situ, "Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah." Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yakobus mencatat bahwa sikap yang demikian adalah sesuatu yang congkak, dan demikian adalah sesuatu yang salah. Kata salah diterjemahkan di dalam King James Version itu adalah evil.
artinya jahat. Jadi jelas bahwa Yakobus bukan memuji, tetapi sebaliknya bahkan ia mengecam orang itu. Dan yang dikecam Yakobus bukanlah pertama pekerjaan orang itu sebagai seorang pedagang atau keinginan untuk mendapatkan untung. Pekerjaan berdagang, keinginan untuk mendapatkan untung, ini bukanlah sesuatu yang salah. Ini tidak salah Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, bukanlah perencanaan untuk masa depan. Ya. Banyak orang mengajar berdasarkan Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 bahwa kita tidak boleh merencanakan untuk masa depan, menganggap bahwa perencanaan itu sebagai bukti bahwa kita kurang beriman dan itu adalah dosa. Tetapi ajaran semacam ini adalah salah. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 tidak melarang perencanaan, apalagi perencanaan itu untuk masa yang akan datang, masa depan. Tetapi yang sebenarnya dilarang adalah kekhawatiran dalam menghadapi masa depan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 41 ayat 34 sampai 36 dan juga Amsal 6 ayat 6 sampai 8, kita dapat melihat secara jelas bahwa hal ini menunjukkan bahwa perencanaan untuk masa depan itu tidak bertentangan dengan iman. Itu bukanlah sesuatu yang salah dan memang itu justru harus dilakukan. Kita membaca di dalam Kejadian 41 ayat 34 sampai 36. Saya akan membacakan bagi kita Bapak Ibu Saudara firman Tuhan dalam Kejadian pasal 41 ayat 34 sampai 36. Di situ dikatakan, "Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan pemilik-pemilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dan tahun-tahun baik yang akan datang dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu." Kalau kita menelusuri dalam hal ini, tentu ini merupakan perencanaan yang baik. Lebih lanjut lagi di dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8, firman Tuhan berkata demikian. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya atau pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Kedua ayat ini, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jelas bahwa Tuhan juga menginginkan kita menyediakan atau merencanakan untuk hal-hal ke depan. Tetapi yang bertolak belakang dalam firman Tuhan adalah kalau kekhawatiran untuk menyampaikan atau mewujudkan masa depannya. Jadi yang dikecam oleh Yakobus adalah sikap keyakinan pada diri orang yang menganggap dirinya penuh dengan mengandalkan kekuatan. Kesalahan dari sikap keyakinan pada diri sendiri adalah yang pertama, bahwa sikap keyakinan pada diri sendiri ini menyebabkan kita berusaha tanpa bimbingan ataupun pertolongan Tuhan. Ya. Kita lihat sekali lagi dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 dikatakan, "Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat keuntungan." Orang ini sedikit pun tidak berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan. Orang ini pun tidak meminta penyertaan atau pertolongan Tuhan dan tidak meminta berkat Tuhan. Ia sangat yakin sekali akan dirinya sendiri. Ia sangat yakin bisa melakukannya dengan sukses tanpa campur tangan Tuhan. Mungkin sekali saudara tetap berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, sekalipun Bapak Ibu Saudara adalah orang yang mempunyai self confidence, sikap keyakinan terhadap diri sendiri. Tetapi
Kalau demikian halnya, saya percaya bahwa doa-doa kita itu adalah doa yang tidak sungguh-sungguh dijiwai. Saudara mungkin berdoa hanya sebagai rutinitas, atau berdoa sebagai kebiasaan, sebagai kewajiban dan lain sebagainya. Dengan demikian, pada hakikatnya saudara tidak berbeda dengan orang yang diceritakan di dalam kitab Yakobus ini. Yang kedua yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Di dalam Amsal pasal ke-27 ayat yang pertama, ya, Amsal pasal 27, ya, dikatakan demikian, janganlah memuji diri sendiri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ya. Janganlah engkau memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya. Yakobus pasal 4 ayat 14 mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, ya. Janganlah kamu memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Ya. Jadi Yakobus 4 ayat 13 itu sangat kontras dengan Yakobus pasal 4 ayat 14. Yakobus mengatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi akan hari esok. Apakah arti hidupmu? Bapak Ibu Saudara, hal ini menunjukkan bahwa orang itu merasa pasti akan segala sesuatu. Tetapi Yakobus pasal 4 ayat 14 berkata dengan tegas, kamu tidak tahu akan hari esok. Ya. Engkau mengatakan setahun, engkau mengatakan besok, engkau akan melakukan ini dan itu, mendapatkan keuntungan, sementara engkau tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Kalau saudara begitu buta tentang apa yang akan terjadi besok, bagaimana kita bisa mempunyai sikap keyakinan terhadap diri sendiri? Bagaimana kalau besok seandainya ya saudara sakit? Bagaimana seandainya kita tertimpa kecelakaan atau musibah? Bagaimana terjadi kerampokan? Bagaimana kalau kita justru menghadapi yang namanya kematian? Kita sendiri pada saat ini berada dalam kesulitan global, di mana kita masih berusaha berupaya bagaimana dunia mengatasi virus COVID-19 yang sampai hari ini pun masih tetap berada dalam situasi kondisi yang tidak menentu. Ya. Mungkin sebelum corona kita merencanakan berbagai banyak hal. Ya. Ada banyak orang melakukan perencanaan-perencanaan, tetapi siapa yang sangka musibah tiba-tiba datang. Apakah itu tidak menggagalkan rencana kehidupan kita? Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita pikirkan dan renungkan. Hal yang ketiga dalam surat Yakobus ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita itu adalah manusia yang lemah. Ya. Maka dikatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jelas hal ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa diri kita itu bersifat fana, bersifat sementara, dan tidak ada sesuatu apapun yang dimegahkan, apapun yang disombongkan. Dan itu menunjukkan memang nyata bahwa kita adalah manusia yang lemah. Jadi bagaimana kita bisa mempercayai diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa meyakinkan akan diri sendiri kalau kita memang adalah manusia yang lemah? Lalu bagaimana kita bisa menaruh keyakinan, kepercayaan kepada sesuatu sebagai seorang yang lemah? Bapak Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, pernah pengalaman manusia kepunyaan Allah, yaitu Petrus.
ya mempunyai self confidence yang sangat kuat. Kita bisa melihat kisahnya di dalam Markus pasal 14 ayat 29 dan ayat 31. Ya. Apa yang dikatakan oleh Petrus ketika mereka sedang diperhadapkan dengan goncangan, yaitu sang guru akan menghadapi kematian disalib. Tetapi dengan pongahnya Petrus berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya, tetapi aku tidak. Ya. Bahkan di dalam ayat 31, Petrus mengatakan, tetapi dengan lebih sungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau. Ya. Perhatikan saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Kekuatan self-confidence yang dimiliki oleh Petrus. Ya, dia berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dan pada umumnya semua murid-murid lain pun berkata demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan kisahnya. Hal itu justru membuat ia jatuh sangat dalam dengan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sambil bersumpah dan mengutuk. Ya. Tetapi Yesus berkata, hari ini engkau menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Kalau saudara terus dalam hidup sikap keyakinan pada diri sendiri, maka ada saatnya Tuhan akan menghajar saudara dengan kejatuhan, dengan kegagalan, dengan penderitaan, supaya saudara sadar akan kelemahan saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang keempat yang perlu kita perhatikan di dalam sikap keyakinan pada diri sendiri, bahwa sikap keyakinan pada diri sendiri itu adalah suatu kesombongan. Jelas Yakobus mengatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kata congkak dalam bahasa Yunaninya disebut alazonia. Ya. Alazonia ini disampaikan oleh pakar Alkitab yang bernama William Barclay, yaitu kata yang biasanya dipakai atau ditunjukkan kepada penjual obat. Ya. Jadi orang yang mempunyai sikap keyakinan pada diri sendiri, ya, disamakan seperti penjual obat yang selalu menyombongkan dan membual tentang obatnya, ya, supaya betul-betul meyakinkan konsumen. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bahwa kata alazonia, yaitu congkak, kesombongan, ya, itu seperti penjual obat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, seringkali kita dalam menjalani pengalaman-pengalaman hidup, kita tanpa menyadari bahwa kita sering mempunyai sikap keyakinan pada diri sendiri yang sangat berlebihan, dan akhirnya tanpa kita sadari kita menyangkal Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa kita lebih mengandalkan kekuatan kita, lebih mengandalkan keyakinan diri kita, kemampuan kita. Apakah itu melalui keuangan kita, apakah itu melalui posisi kita, apakah itu melalui jabatan yang kita punya, atau kekuatan secara fisik dan lain sebagainya. Tetapi mari kita membandingkan sebagaimana kitab Yohanes pasal 15 ayat 5 yang berbicara tentang pokok anggur. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Seharusnya sebagai orang yang percaya harus bisa menanggulangi kehidupannya bahwa kita ini hanya sebatas tanah liat,
segumpal tanah liat. Tidak ada sesuatu yang disombongkan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita megahkan. Tetapi mari kita menempel pada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Karena di luar Yesus kita tidak akan dapat melakukan apa-apa. Kita membutuhkan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Ya. Dan apa yang harus kita lakukan? Mari berhenti untuk bisa berpikir, berhenti untuk supaya kita bisa merenung, berhenti dari apa yang menjadi kesombongan, kecongkakan yang kita andalkan. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, di dalam bahasa Yunani jadi sekarang, ya, kata jadi sekarang itu disebut dengan agenun. Ya, agenun dalam hal ini mengatakan bahwa itu adalah suatu ungkapan yang menyuruh kita berhenti untuk berpikir, berhenti supaya kita dapat merenung bahwa tanpa itu kita akan terus hidup dalam dosa, yaitu dosa sikap keyakinan pada diri sendiri, dan itu adalah sesuatu yang salah. Dan banyak kali kita melakukannya tanpa kita sadar. Biasanya tiap orang, bahkan orang yang rendah sekalipun, mempunyai segi-segi kehidupan di mana ia merasa yakin akan dirinya sendiri. Yakobus menggunakan contoh tentang orang yang mau berdagang. Karena orang-orang Yahudi itu banyak yang berdagang. Dan itu memang keahlian mereka. Dan karena itu dalam hal mereka berdagang, mereka mempunyai self-confidence, sikap keyakinan terhadap diri sendiri. Karena itu mari kita waspada. Berhati-hatilah dengan kekuatan saudara. Berhati-hatilah dengan apa yang andalkan dalam diri saudara. Dan itu adalah tempat di mana saudara sangat mudah jatuh ke dalam sikap keyakinan pada diri sendiri. Kita bisa melihat contoh dalam kebenaran firman Alkitab. Seorang yang memiliki sikap keyakinan pada diri sendiri, yaitu Simson. Ya, kalau kita membaca kisahnya dalam Hakim-Hakim 15 ayat 16 sampai 19, ya, saya akan membacakan kepada kita Hakim-Hakim 15 ya, ayat 16 sampai 19. Firman Tuhan berkata demikian. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparkannya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamai mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita perhatikan ya, bagaimana Simson yang memiliki sikap keyakinan terhadap diri sendiri. Ya. Dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20, dia juga memiliki pengalaman di mana dikatakan di dalam ayat yang ke-20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudaraku, karena itu berhentilah dari kegiatan-kegiatan saudara. Renungkanlah
tempat-tempat di mana saudara mempunyai sikap keyakinan pada diri sendiri, lalu akuilah hal itu sebagai dosa yang tersembunyi yang selama ini mungkin kita tidak sadari. Mintalah ampun kepada Tuhan dan mintalah supaya Ia mengubah kehidupan Bapak Ibu Saudara, supaya kita dapat mengerti akan kehendak Allah. Ingat dan sadarilah bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi kalau Allah mengkehendakinya. Hanya Allah yang mampu mewujudkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, melampaui dari apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang kita harapkan. Ya. Dalam Yakobus 4 ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu Saudara, kehendak Allah di sini menunjukkan pada rencana ketentuan Allah yang kekal. Ya. Sekali lagi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, kehendak Allah di sini menunjukkan pada rencana atau ketentuan Allah yang kekal, ketetapan Allah yang kekal. Ya. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya lebih lanjut lagi Yakobus mengatakan bahwa baik hidup kita maupun tindakan perbuatan kita tergantung sepenuhnya kepada Allah. Hanya kalau Allah mengkehendakinya, barulah kita bisa hidup dan berbuat ini dan itu. Ya. Sebab di dalam Tuhanlah kita hidup, sebab di dalam Tuhanlah kita dapat bergerak, sebab di dalam Tuhanlah kita ada. Ya. Bapak Ibu Saudara, berhenti dalam hidup ini untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tahu jelas firman Tuhan yang sering kita dengar, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan hidupnya seperti sekam, ya, seperti orang yang hidup di padang gurun. Tetapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Masa kehidupan kita hanya ada di dalam Tuhan. Ya. Apa yang kita mau sombongkan? Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita mau lakukan, sadarlah. Hanya Tuhanlah yang mampu mengubah segalanya dalam kehidupan kita. Mau dengan cara apapun, kita tidak dapat melakukan sesuatu. Ingat, hanya terjadi oleh karena rencana Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur 127 ayat 1, di situ dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang berjaga-jaga. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya. Bapak Ibu Saudara, manusia penuh pertimbangan. Ya. Hati manusia itu selalu memikirkan jalan-jalannya, tetapi yang menentukan arah kehidupan kita adalah Tuhan. Kalau kita selalu menyadari hal itu, maka kita tidak akan mempunyai self-confidence, tidak mempunyai keyakinan yang lebih terhadap diri sendiri. Ya. Pertanyaannya adalah, haruskah kita betul-betul mengucapkan kata-kata jika Tuhan menghendakinya seperti yang dikatakan oleh Yakobus? Apakah setiap kali kita mengatakan jika Tuhan menghendakinya? Kalau kehendak Tuhan, mungkin tidak secara letterlek, tetapi secara implisit, ya, kita dapat menyampaikan iman percaya kita bahwa itu adalah bagian dari kehendak Allah. Boleh saja kita mengucapkan kata-kata seperti itu asal kita tidak menyadari menjadi kebiasaan. Tetapi yang penting bukanlah mengucapkan kata-kata, tetapi kesadaran dalam hati kita dan dalam pikiran kita bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi kalau itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Ubahlah
kebiasaan kita, ya, menjadi suatu hal yang perlu kita sampaikan bahwa segala sesuatu itu hanya berada dalam kehendak Tuhan. Kalau Alkitab melarang kita mempunyai sikap keyakinan pada diri sendiri, itu berarti bahwa semua orang Kristen, orang percaya harus menjadi orang yang rendah hati, ya. Orang yang, ya, tidak memiliki kekhawatiran, ya. Kita harus mengalahkan segala keegoisan kita, ya, kekuatan kita. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan yakin, tetapi keyakinan itu tidak boleh kita letakkan pada diri kita sendiri, tetapi kita letakkan kepada Tuhan. Ya. Jikalau Tuhan mengkehendaki, harus ada sesuatu pernyataan iman dalam hidup kita, bahwa jikalau Tuhan yang mengkehendakinya, maka aku akan melakukan ini dan itu. Itu sebabnya Paulus dengan tegas mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita tidak akan bisa mempunyai keyakinan seperti ini kecuali kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kita dapat memperhatikan bagaimana ketika Daud mengalahkan orang Filistin, Goliat yang besar, secara fisik tidak mungkin, tetapi dia mempunyai keyakinan bukan terhadap diri sendiri, tetapi keyakinan terhadap kekuatan Allah. Ya. Itu sebabnya ketika dia menghadap Goliat, dia berkata, engkau mendatangi aku dengan lembing, engkau mendatangi aku dengan tombak, tetapi aku datang menantang engkau dengan nama Tuhan yang engkau tantang itu. Ya. Jadi Daud yakin bahwa Tuhan menghendakinya untuk berperang melawan Goliat, dan pada waktu itu ia maju dan berperang, dan ia yakin akan kemenangan sebab Allah lah yang memberikan kemenangan itu. Ya. Dia meletakkan keyakinannya kepada Tuhan, bukan pada dirinya sendiri, bukan pada pengalaman-pengalamannya sendiri, tetapi mutlak sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya akhirnya Yakobus mengatakan, jadi kalau kita bertindak, ya, jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Jadi kalau kita tidak bertindak, berkata-kata sesuai dengan apa yang kita tahu, bahwa segala sesuatu ada di tangan Tuhan, maka kita telah berbuat dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini menjalankan seluruh aktivitas keadaan kita, tetaplah andalkan Tuhan. Kalaupun engkau mempunyai rencana, ya, apa yang kita lakukan dalam masa-masa sulit ini, tetaplah mengandalkan Tuhan. Mungkin engkau mempunyai rencana yang cemerlang untuk mengatasi segala sesuatu, ya, sampai akhirnya engkau berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin engkau merancangkan sesuatu karena kesulitan-kesulitan yang luar biasa mencekam, tetapi engkau mulai berpikir berbuat curang. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, mari berhenti, renungkanlah bahwa Tuhan mau yang terbaik dalam diri kita, bahwa jauhkanlah sikap keyakinan terhadap diri sendiri, tetapi letakkanlah dasar keyakinanmu kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kepada-Mu Tuhan kami menyerahkan hidup dan penghidupan kami. Engkau yang tahu akan apa yang kami lakukan. Sebelum kami melangkah pun Tuhan Engkau mengetahuinya. Sebelum kami berbuat Engkau mengetahuinya. Oleh karena itu Bapa, tidak ada sesuatu apapun yang dapat kami sombongkan dalam hidup ini. Kalaupun kami dapat menjalani seluruh aktivitas
apapun yang kami lakukan, Tuhan, karena itu semua atas kehendak-Mu. Bapa, biarlah kami melakukan segala sesuatu dengan berkata, jikalau Engkau yang menghendaki, supaya kami terlepas dari cobaan, dari tantangan yang membuat diri kami seolah-olah kami adalah manusia yang kuat, manusia yang dapat mengatasi segalanya. Tuhan, jauhkanlah kiranya dari pemikiran kami, tetapi biarlah kami tetap, Bapa, memohon campur tangan-Mu yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Dalam kesempatan ini juga Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat El Shaddai GSJ Petojo. Tuhan, kiranya memberikan kekuatan, membuat mereka Tuhan semakin terus teguh di dalam pengharapan, di dalam iman, menghadapi hari-hari yang sulit. Tetap Tuhan kuatkan mereka. Biarlah Tuhan yang campur tangan bekerja. Tuhan, kalau mereka dalam kekurangan, Tuhan yang mencukupkannya. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kalau mereka dalam keadaan lemah, bimbang dan ragu, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan penghiburan. Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, dalam waktu-waktu yang kami jalani, biarlah terus menerus kasih-Mu bekerja, mengalir dengan tidak ada hentinya, bagaikan air yang terus mengalir kepada kami semua. Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Gembala Sidang GSJ Petojo, Ibu Ruth. Tuhan, dengan segala kondisi keadaannya, Tuhan Engkau memberkatinya, memberikan kesehatan yang terus menerus. Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan, tetapi tetap Tuhan, boleh kehidupan hamba-Mu ini melayani bersama dengan jemaat. Demikian juga Ari, Tuhan, dan istri serta anaknya. Tuhan juga mampukan kekuatan yang daripada-Mu lah yang menyertai kehidupan keluarga ini. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga, dalam tugas pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Tuhan, kami menyerahkan bahwa segala sesuatu yang kami terima pun adalah berkat yang daripada Engkau. Untuk itulah kami menyerahkan kepada Tuhan. Bapa, mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dari apa yang Tuhan titipkan bagi kami, itu adalah sebuah sarana untuk kami dapat memuliakan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Baik, saatnya kita akan mengangkat kedua belah tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.